di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa bertemu dan akan belajar firman Tuhan. Saya akan melanjutkan bagian yang ketiga dari seri belajar dari kitab-kitab terpendek dalam Alkitab. Kita sudah belajar bagian yang pertama 3 Yohanes, dalam bahasa aslinya hanya ada 219 kata. Sehingga dalam bahasa asli dia menjadi kitab yang paling pendek. Lalu minggu lalu saya membahas kitab Obaja. Kitab Obaja dalam bahasa Ibrani hanya ada 440 kata. Jadi di dalam perjanjian lama itu yang paling pendek. Nah, kitab yang kedua terpendek di perjanjian baru yaitu kitab 2 Yohanes. Hari ini kita akan belajar beberapa hal darinya. Surat 2 Yohanes ada 245 kata dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca dari ayat 1, dia ada 13 ayat, hanya satu pasal. Kita akan menemukan 3 ayat yang pertama, rangkaian salam yang indah. Ya, mari kita buka dan kita baca. Saya akan baca kepada kita semua untuk mendengarkan. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, rangkaian salam yang sangat indah. Dari penatua, dari orang yang memimpin sekumpulan jemaat, dan dalam tradisi gereja disimpulkan bahwa dialah Rasul Yohanes. Dari penatua kepada ibu yang terpilih. Nah, ada 2 pendapat. Ibu yang dimaksud di sini apakah secara harafiah, secara literal seorang ibu yang punya anak-anak, tetapi ada pendapat simbolis bahwa ibu yang dimaksud di sini adalah sebuah gereja lokal dan anak-anak yang dimaksud di sini adalah anggota-anggota jemaat. Lebih banyak para ahli menyimpulkan yang dituju di sini adalah sebuah gereja lokal dan anak-anaknya itu adalah anggota-anggota jemaat. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat 2. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat 3, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dari ayat 1 sampai 3, rangkaian salam yang indah ini punya satu penekanan yang sangat kuat pada satu kata, kebenaran. Ya. Adalah kondisi yang indah jika sebuah gereja lokal dan anggota-anggotanya hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang tetap di dalam kita, kata Rasul Yohanes. Kebenaran yang sudah ada dan tetap di sana. Ya, ini adalah sudut pandang, cara pandang seorang hamba Tuhan terhadap jemaat. Dan kiranya kita juga memiliki cara pandang yang sama. Bahwa kebenaran itu harus terus bertumbuh dan tetap ada di dalam saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan mulai membahas beberapa hal penting dari surat 2 Yohanes ini. Hal penting pertama yang bisa saya gali dan saya bagikan ada di ayat 4. Sekali lagi, di salam tadi ada penekanan yang sangat kuat tentang kebenaran. Dan di ayat 4, mari kita baca bersama. Ayat yang tidak terlalu panjang. 2 Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kata yang menarik perhatian saya di ayat ini adalah kata separuh. Dalam bahasa asli tines. Tines ini artinya ada tapi tidak semua. Ada tapi tidak semua. Bukan berarti 50%, bukan. Beberapa
cukup, tapi tidak semua. Ada, tidak semua sudah bisa mengerjakan di dalam hati Yohanes sukacita. Jadi dia bilang tadi, aku sangat bersukacita. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan menemukan bahwa ada tines, beberapa, separuh yang hidup dalam kebenaran. Berarti ada yang tidak. Nah, ketong tadi kembali ke latar belakang surat ini. Surat ini kata ibu mewakili jemaat lokal. Anak-anak mewakili anggota jemaat. Berarti di satu jemaat, 100% jemaat, ada yang tinggal hidup dalam kebenaran, ada yang sonde. Untuk Yohanes, tetap dia bersuka cita. Tapi untuk saya dan saudara, sabar dulu, jangan cepat-cepat. Karena berarti ada orang di dalam satu komunitas yang sama, dengar khotbah yang sama, puji-pujian penyembahan yang sama, musiknya sama, khotbah yang didengar sama. Rayonnya 2, Karmel, Moria. Tapi ada yang tetap dalam kebenaran, ada yang sonde. Loh, kok bisa begitu? Bapak Ibu, ini menjadi penting karena kita tahu bersama dari kesaksian firman Tuhan, orang yang akan diselamatkan, ketemu pakai istilah yang sangat sederhana, yang sangat lugas. Orang yang mau masuk surga adalah mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada orang tidak hidup dalam kebenaran, tidak di surga tempatnya. Dan kalau kita lihat kesaksian Alkitab, sonde ada perampatan surga, sonde ada Indomaret sebelum surga. Hanya ada 2 tempat, surga, neraka. Berarti ayat 4 ini punya konsekuensi logis sekaligus mengerikan. Mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka akan binasa. Maka ayat 4 walaupun sifatnya itu bersukacita Yohanes itu, tapi bagi yang baca, bagi ibu dan anggota jemaat yang baca, ayat 4 ini mengandung peringatan yang sangat keras. Di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, khotbah-khotbah di bahasa Belanda bilang dipermoy begitu rupa. Supaya menjadi halus, supaya menjadi ramah untuk telinga dan hati. Hindari kata-kata yang menyinggung, hindari kata-kata yang memberi peringatan keras karena tidak populer bagi jemaat. Sehingga orang akan mengikuti hamba-hamba Tuhan yang enak didengar. Tetapi sebenarnya ada sisi lain dari pemberitaan firman. Betul, pemberitaan firman itu harus persuasif, harus menjangkau, harus membujuk, harus memberi motivasi, mengajak. Tapi sifat keras dan teguh dari sebuah kebenaran tidak dapat diganggu gugat. Saya mendengar satu khotbah di YouTube kemarin. Kemarin apa tadi pagi saya sampai lupa. Dia bilang begini, tidak ada abu-abu harusnya. Tidak ada tempat abu-abu, hitam atau putih. Oke, kalau kita tidak menggunakan spektrum warna, maka dia gelap atau terang. Poin pertama ini baiklah kita renungkan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena separuh dari anak-anakmu. Jadi di dalam 100% kumpulan umat. Ada yang hidup dalam kebenaran, konsekuensinya ada yang sonde. Cuma separuh, tidak semua. Ketong perlu renung, beta di mana? Takut saya ketong selama ini pikir bahwa ketong ada di dalam kebenaran. Ternyata sonde. Itu harus menjadi perenungan kita terus menerus. Saya punya prinsip begini Bapak Ibu. Mungkin saya sudah pernah share ya. Beberapa khotbah yang lalu. Kita itu punya 2 versi diri. Yang pertama yang kita pikir, yang kedua yang orang lihat. Hati-hati.
Betul, kita tidak akan mengikuti apa kata orang, tapi kesaksian hidup itu tidak bisa dimanipulasi. Kesan orang terhadap hidup saya dan saudara, terhadap kesaksian kita sehari-hari tidak bisa dimanipulasi. Sebaliknya, anggapan kita terhadap diri sendiri gampang sekali dimanipulasi. Waktu kita menganggap diri benar, waktu kita menganggap diri hebat, dan kita memupuk perasaan itu bahwa aku sudah betul, aku sudah benar. Awas. Jadi apa kata orang bisa menentukan dalam konteks kesaksian hidup. Beta hidup dengan dia, sudah bahagia. Kelakuan model begitu. Siapa itu manusia? Pelit minta ampun. Oh itu manusia, sudah betul dia pun hidup. Karena mereka mengalami. Baru sampailah kepada yang utama. Kesaksian firman. Kesaksian firman adalah tempat kita bercermin. Subetul sonde. Bapak Ibu, kiranya ini menjadi bekal kita untuk merenung. Haleluya. Supaya hidup ini maksimal. Tegang semua ini. Memang kalau bicara kebenaran memang harus tegang, tidak apa-apa. Tapi coba beri salam kiri kanan saudara, katakan hiduplah dalam kebenaran. Nah, kasih salam. Yang tidak senyum sariawan dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita lihat di ayat 5 dan 6. Ketika Rasul Yohanes melanjutkan tentang awalnya dia banyak bicara tentang kebenaran. Begitu dia mau melanjutkan setelah kebenaran ada apa, setelah mengerti tinggal dalam kebenaran ada apa, kita lihat di ayat 6 ada kasih. Saya baca ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Saya sampai pada poin yang kedua yang saya kasih nama agapao. Karena kata agapao inilah yang dipakai dalam ayat 5 dan ayat 6. Setelah orang hidup dalam kebenaran, mahfum kebenaran, paham kebenaran, maka dia harus mewujudkan kebenaran itu dalam hidup. Dia tidak boleh hanya sampai pada pengetahuan, full di otak. Oh itu manusia kalau debat, dia kuasai Alkitab. Beta pernah ketemu suatu orang pendeta, saya tidak tahu dia bikin-bikin atau betul, tapi dia berasal dari agama seberang dan ketika dia jadi pendeta, dia bertekad untuk hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya ikut dia pun KKR, dia tanya kepada jemaat, silakan tanya sembarang ayat dan saya omong. Betul Bapak Ibu. Ada jemaat angkat tangan, kasih tahu, Habakuk berapa, ayat berapa. Itu kitab-kitab yang jarang ketong baca, jujur toh, betul. 1 Yohanes berapa, ayat berapa. Dia hafal. Baik kalau ketong bisa hafal. Kalau beta ini lemah menghafal. Terus terang sah. Tanya ayat hafalan dari SD, dari sekolah minggu. Ibu guru sekolah minggu paling jengkel kalau beta yang bahafal ayat. Sonde kuat hafal. Tapi soal kebenaran bukan soal hafalan. Karena Yohanes melanjutkan, dan sekarang aku minta kepadamu. Bukan perintah baru, tapi perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Setelah kita paham kebenaran, actionnya, wujudnya adalah kasih. Haleluya, haleluya. Dan pemilihan kata Rasul Yohanes adalah agapao. Agapao itu artinya agape, kasih Allah, asal katanya. Tapi agapao bentuk dari kata ini artinya mengasihi, dengar Bapak ini, dengan kasih yang aktif. Haleluya, haleluya. Bukan teori, bukan omon-omon. Aktif. Aktifnya seperti apa? Dilanjutkan oleh kamus. Rela berkorban.
Dilanjutkan oleh pengertian agapao, tidak mementingkan diri sendiri. Itu kasih Bapak Ibu. Dan Yesus sudah menyatakan dalam Injil bahwa terletak pada dua hukum inilah semua hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Selesai semua tuntutan hukum Allah. Ayat 6 saya baca, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau kita rujuk di Yohanes 13 ayat 24, Yohanes 15 ayat 12, perintah Yesus itu sederhana, saling mengasihi. Sederhana. Itu yang harus dituruti. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Tapi yang sulit adalah ketika kasih itu harus aktif, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Maka ini menjadi pergumulan. Bukan beban, pergumulan. Untuk melatih diri. Untuk menarik napas panjang bagi sakit hati yang muncul. Untuk menolak setiap keinginan untuk membela diri karena perlakuan orang yang tidak baik. Dan untuk mulai berkorban, memberi. Amin. Memberi itu bukan cuma di gereja, saudara. Terlalu cetek pemahaman kita bahwa pemberian kita itu ada di persembahan, ada di persepuluhan. Terlalu cetek. Memberi itu adalah berguna. Ketika kehadiranmu membawa berkat. Dan kalau kita sudah sampai di level bahwa harta yang kupunya bukan milikku sendiri, tetapi menjadi guna bagi orang lain, itu dia. Banyak pendeta juga dari mimbar ajar jemaat, beri. Setelah dia punya, dia sudah bagi-bagi di sapa-sapa. Dia hidup dalam kemewahannya sendiri tanpa peduli kepada sekitar. Banyak juga yang begitu. Mudah-mudahan saya dan saudara tidak. Karena kasih itu aktif. Amin. Mau hidup dalam kasih. Haleluya. Yang mau hidup dalam kasih, berikan senyum terbaik kiri kanan saudara. Yang belum senyum mungkin ompong. Terakhir, kita belajar dari 2 Yohanes. Dan ini poin yang ketiga. Poin ini saya beri judul, kalau tadi yang pertama Tines, yang kedua Agapao, yang ketiga Planos dan Antikristos. Bahasa Yunani semua ini. Supaya anak-anak sekolah kita belajar ulang itu bahasa Yunani. Terus lupa-lupa. Ayat 7, nah ini perlu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Planos dan antikristos. Waktu kita baca 2 kata ini, penyesat, antikristus. Wah, itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita langsung ada resistensi. Wah, mana dorang? Atau lawan sandom. Apalagi kalau datang antikristus David, otong hantam. Masa dorang mau hina ini Tuhan Yesus. Otong lawan itu penyesat, lawan itu antikristus. Yang siap lawan katakan amin. Dan terjemahan ini tidak salah, penyesat dan antikristus tidak salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih satu sudut pandang yang sedikit berbeda dari 2 kata ini. Planos itu artinya penyesat, penipu, tapi ada satu arti yang lain yang cocok dengan konteks ayat ini, konteks surat ini. Dengar ini Depo arti dalam bahasa Inggris. Imposter. Pernah main game Among Us? Saya nggak tahu ya, suka main game Among Us. Heaven angguk pernah main berarti. Game itu begini, waktu ketong masuk di itu game, ketong dapat karakter. Karakternya kayak astronot kok, dia pokoknya ketong dapat karakter lucu-lucu. Semua sama itu karakter. Jadi nanti bajalan-bajalan.
Nah, tapi misalnya ada 10 yang main. Dari 10 ini, ya taruhlah 5 supaya gampang mau hitung di sini. Dari 5 ini, ada yang kru, ada yang memang kru karena kayak di spaceship, kayak di kapal antariksa. Tapi ada satu yang namanya impostor. Dia itu bagian dari mereka persis sama, tidak ada beda. Tuh Heaven, persis sama. Tapi dia pun kerja adalah membunuh yang lain. Nah ini 4 pun kerja adalah cari tahu siapa itu imposter, kodong bunuh. Karena kalau sonde, ini imposter ini yang akan bunuh. Tahukah saudara, kata planos bisa diterjemahkan dengan arti imposter. Berarti penyesat itu tidak selalu orang yang mengerikan di luar sana. Tidak selalu ajaran-ajaran mengerikan dan seram yang bisa kita lihat di pasar-pasar ketika dia bilang, oh ada dulu di pasar-pasar. Ada dukun yang bisa mengendalikan orang yang tutup dengkarung, tutup mata, yang mengangguk dan tersenyum berarti sutua. Karena saya saja dapat itu waktu masih kecil. Bukan berarti orang yang mengajarkan kemesuman dan percabulan. Itu termasuk penyesat, tapi tidak selalu begitu. Bisa saja dia among us, di antara kita. Dan memang 1 Yohanes bilang antikristus itu bangkit dari antara kita. Di dalam, dan kalau dia menggunakan kata planos yang bisa diterjemahkan dengan kata imposter, maka dia akan berpura-pura terlihat baik, terlihat benar, padahal sesat. Wih, di mana lah itu? Ada kok? Ada. Banyak. Terhias dengan megahnya gereja. Terbungkus dengan kerennya penampilan. Tapi orang yang tahu kebenaran akan menyelami kedalaman pengajaran dan menemukan sesat ini barang. Hati-hati. Karena ketika ini dibiarkan dia akan muncul sebagai antikristos. Antikristos yang berarti lawannya Kristus, tapi juga bisa berarti pengganti Kristus. Versi palsu dari Kristus. Kita kasih saja dia punya clue. Ketika kita melihat ajaran terlalu berfokus pada pribadi pendeta, terlalu mengagungkan satu persona, terlalu melebih-lebihkan dan mengagungkan satu sistem selain Kristus, itu tanda awas. Hanya dia hanya itu dia terus yang muncul, satu pribadi. Saya tidak menghakimi gereja-gereja yang lain, Bapak Ibu. Silakan kalau mau, karena kita tidak bisa menampik banyak pendeta-pendeta berkarisma yang muncul. Dan saya suka dengar khotbah-khotbah mereka. Salah satunya yang di City Harvest Singapura. Saya suka dengar khotbah. Tetapi ketika itu berujung kepada penggantian Kristus secara tidak sadar. Akhirnya orang hanya berpikir, oh beta kalau doa di dia manjur. Beta kalau ikut ini ajaran keren. Beta kalau ikut dia pun doa ke diberkati. Kalau beta berdoa sendiri sonde, awas. Itu penggantian yang lembut, yang halus. Tapi itu antikristus. Segala sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Saya tambah sedikit. Dalam konteks ini yang dimaksud penyesat dan antikristus oleh Rasul Yohanes adalah para pengajar gnostik sudah di zaman itu. Pengajar gnostik ini saya kasih dia punya rangkuman sederhana aja. Dia bilang begini, Yesus itu sonde mungkin jadi manusia, Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Karena tubuh ini, materi ini jahat. Nah, jadi tubuh ini tidak berharga. Karena itu perlakukanlah tubuhmu dalam 2 versi. Ada yang bilang karena materi ini jahat, ya sudah ketong siksa diri. Bentuknya apa? Puasa, doa, sampai kaki luka-luka. Sampai ada yang menyiksa diri, pukul-pukul diri untuk menghancurkan kedagingan supaya berkenan kepada Tuhan. Sesat itu Yohanes bilang.
Itu disebut, ada istilahnya, asketisme ekstrim. Di satu sisi ada juga yang libertinisme. Oh sudah, karena tubuh ini materi, ini jahat, ya sudah, pakai berdosa so nggak apa-apa, pakai berzina so nggak apa-apa, minum mabuk so nggak apa-apa. Kan yang mau selamat roh, bukan tubuh. Ini dua ajaran ini di sekarang ini ada di versi masing-masing, hanya terbungkus dengan ajaran-ajaran gereja, terlihat rohani, tapi awas, itu penipuan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah akrab dengan kebenaran firman, sehingga seperti Bapak Gembala bilang, kita tahu mana yang sesat. Bapak Gembala selalu omong itu. Terbiasa dengan yang asli, begitu kena yang palsu, ketong sonde percaya. Ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris, curiosity kills the cat. Saya tidak tahu apakah structure grammar saya benar atau tidak. Minta maaf kalau ada yang lebih betul, perbaikilah. Tapi artinya kira-kira begini, rasa ingin tahu membunuh kucing. Jadi kucing jalan, dia lihat ada keju, dia berpikir, racun sonde, imar bagus mah. Racun sonde, sonde mangkali, racun mati. Curiosity kills the cat. Seringkali kita begitu tuh. Ada ajaran, bagus gak ya? Bagus gak ya? Kayaknya kita harus didengar deh, kita harus dilihat deh. Tak perangkap, mati, sesat. Yang pasti-pasti aja saudara. Apa yang pasti? Kebenaran firman yang tidak tergoyahkan. Haleluya, yang murni. Terakhir sekali, bisa tambah 3 menit Bapak Gembala. Sikap kita terhadap itu tadi, planos dan antikristos tadi. Tadi kan ayat 5-6 bilang hiduplah dalam kasih. Tapi tiba-tiba di ayat 9, ayat 8 dulu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Sekarang kita lihat ayat 10, sikap kita terhadap ajaran yang salah, yang sesat. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran firman, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan terima di rumah dan jangan beri salam. Mungkin kita protes, terus ketong kalau ketemu dengan orang yang punya ajaran lain, dia bilang selamat pagi, sonde. Makanya perlu PA supaya dijelaskan. Yang dimaksud dengan tidak memberi salam kepadanya adalah salam pada zaman itu adalah salam yang mengikat. Dalam bahasa Inggris kata salam itu diterjemahkan dengan kata Godspeed, Tuhan beserta. Perhatikan salam pada masa itu yang masih ada sampai sekarang. Havenu shalom Elohim. Elohim, ada Elohimnya, ada Allahnya. Oke, yang lebih kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang zaman dulu kalau beri salam bukan selamat pagi, selamat siang, tapi persetujuan terhadap ajaranmu. Jadi kalau orang datang kepada kita membawa ajaran sesat, kita tidak boleh setujui pengajarannya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kalau dia datang sebagai tamu, tidak apa-apa. Hanya untuk makan kue mentega, kue di rumah, hanya untuk mau ngobrol proyek, tidak ada hubungannya dengan ajaran firman Tuhan. Ya katong salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah itu. Selamat pagi, pagi. Siang, malam. Terus. Tapi ketika datang dengan ajaran, itu yang tidak bisa disambut. Maaf, ketong supunya ketong pung. Bapak dan bapak pungsa. Jangan demi keramat tamahan, ketong duduk. Duduk ini. Mazmur bilang jangan duduk di pencemooh. Tatular sayang. Tiba-tiba saya suka apa ini jemaat satu. So aneh-aneh. So nau-nau. Bergaul deh nau-nau.
Haleluya. Ayo kita tutup dengan membaca ayat 12 dan 13. Kata Rasul Yohanes kepada kepada jemaat itu. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Bapak Ibu, mari kita mendidik diri kita untuk menjadi menyenangkan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kasih, lalu tidak terpengaruh pada kesesatan, supaya ketika orang bertemu dengan kita, sukacita kita penuh. Amin.